Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillahilladzi anzalallahu al-Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah al-malikul haqqul mubin. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil masyar, amma ba'd. Alhamdulillah, kita semua ditakdirkan dalam keadaan baik dan bisa taklim muta'alim walaupun dengan keadaan yang jarak yang jauh. Kemudian tanpa harus bertatap muka seperti ini, tapi insyaallah ini sudah menunjukkan bahwa status kita adalah ahlul ilmu wa ahlul khair. Dan semoga semua saudara-saudaraku dan semua daripada jamaah Majelis Radatul Ilmi dalam naungan ridha, rahmat, ampunan dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Salam dan salawat kita haturkan untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kelak di yaumil masyar kita semua menjadi bagian dari umat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana kajian tiap-tiap malam Senin, kita dalam duduk seperti biasa, rutinan istiqamah ta'lim wa ta'alim. Maka dalam kesempatan ini pun kita akan tetap ta'lim wa ta'alim walaupun dalam keadaan jarak yang jauh seperti ini. Insyaallah nanti secepatnya kita akan berkumpul kembali, bertemu kembali, bermujahadah kembali, duduk dalam satu majelis ilmu. Kita bicarakan dalam sebuah kitab. Nih, kita kaji kitab juga, semoga kajian ini dalam keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Abdullah Jabir bin Abdullah Al-Ansari, dari sahabat Abdullah bin Jabir, yaitu dari golongan Ansar, anna rajulan, sesungguhnya ada datang seorang laki-laki, sa'alah, menanyakan sebuah soal kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqal, dia bertanya, ara'aita in sallaitu, ceritakan kepadaku tentang bagaimana keadaanku, aku in sallaitu al-maktub, aku sudah mendirikan sholat, apakah sholatku yang 5 waktu itu, wasumtu ramadhana, dan kemudian aku puasa Ramadan itu, wahlaltu halala, sedangkan aku mencari hal-hal yang halal, wa haramtul haram, kemudian aku juga meninggalkan hal-hal yang haram, walam azid ala zalik syai'an adkhulul jannah, apakah semua yang aku lakukan itu? Ini laki-laki ini bertanya kepada Sayyidina Muhammad Rasulullah SAW, ya Rasulullah, aku sudah puasa iya, kemudian sholat iya, makan makanan yang halal iya, kemudian meninggalkan yang haram iya, apakah yang ku kerjakan semua itu membuat aku masuk surga? Maka kata Nabi, qail na'am, ya. Ini hadis riwayat Imam Muslim, bahwa artinya bahwa kehidupan seseorang pasti akan masuk 2 hal. Seseorang akan masuk dalam 2 hal. Pertama adalah golongan asbab, golongan orang-orang yang apa-apa segala sesuatu itu menggunakan hukum sebab musabab, menggunakan hukum sebab musabab, asbab namanya. Ada dia butuh kenyang harus makan dulu, ada dia butuh duit kerja dulu, itu namanya hukum asbab. Maka orang-orang golongan asbab dan tidak boleh meninggalkan syariatnya, walaupun ibadah tetap juga dalam keadaan bisa harus mencukupi keluarga dan bekerjanya. Ada lagi namanya maqam tajrid. Maqam tajrid itu golongan orang-orang yang tidak membutuhkan sebab akibat,
tapi dibuat oleh Allah, dia hanya buat ibadah aja. Contoh daripada tuan-tuan guru kita, ulama-ulama kita, beliau tidak harus muli, beliau tidak harus panas-panasan, tapi rezekinya dibuat cukup oleh Allah. Ini namanya golongan tajrid. Ada golongan asbab itu seperti maaf contoh, ada orang-orang yang taubat, dibuat dulu maksiat dulu oleh Allah, itu namanya asbab. Jadi pertanyaan daripada sahabat ini menjelaskan dengan kita bahwa amaliyah yang baik pasti akan dapat balasan baik dari Allah. Faman ya'mal misqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal misqala dzarratin syarran yarah. Sedangkan kalau hal-hal yang di luar daripada hukum-hukum syar'i, ini kita adalah hukum-hukum syar'i. Ada lagi orang yang mungkin dia badannya tatoan, orangnya tatoan. Sedangkan kalau orang tatoan mungkin dianggap secara hukum kalau wudhu tidak sah, dan dia sholat. Kalau ditanya apakah sah sholatnya, apakah diterima sholatnya, masalah diterima tidak terimanya itu urusan Allah. Setidaknya dia sudah mau sholat, itu hebat, itu keren. Ya, makanya di sini jamaah rahimakumullah, bahwa sebetulnya mau surga mau neraka itu hak prerogatifnya Allah. Maka demi Allah, orang-orang yang berbuat kebaikan, entah itu sebiji sawi, entah hal-hal sedikit apapun, kalau itu memang baik dan itu niatnya karena Allah, pasti akan dibalas dengan balasan surga oleh Allah. Begitu mudah dan enaknya, begitu gampangnya umatnya Muhammad Rasulullah SAW mendapatkan surganya Allah. Kenapa di dalam hadis ini zakat, haji tidak dipertanyakan? Kenapa? Zakat itu bagi orang yang mampu, yang tidak sanggup dia bukan berhak mengeluarkan zakat, tapi berhak menerima zakat. Haji, kalau dia tidak mampu, dia tidak wajib untuk berangkat haji. Satu hal, masalah urusan agama jangan sampai dipaksa-paksain. Ya, sekali lagi saya ulang, untuk urusan agama tidak usah dipaksa-paksain, karena demi Allah, tanpa kita, tanpa saya, tanpa semua jamaah semuanya, Islam tetap berdiri. Dulu Rasulullah wafat, diganti sahabat, kemudian diganti dengan tabiin, tabiin sampai wali sama sampai sekarang. Demi Allah, Islam tetap berdiri. Ya, Islam tetap berdiri. Artinya Islam ini dijaga oleh Allah. Agama ini memang sudah dijaga oleh Allah. Maka kewajiban kita hanya talabul ilmi, ta'lim wa ta'alim, hanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam hal-hal yang baik. Maka jangan mudah mencela dengan keadaan. Jangan pernah mencela seseorang, oh kamu neraka, kamu kafir, kamu salah. Hakikat salah benar itu milik Allah. Maka kita hanya diperintahkan tanha anil fasya wal munkar, mengajak kebaikan, mencegah daripada kemungkaran. Maka hal-hal yang baik seperti ini perlu kita kaji dan mengkaji, bahwa dengan seperti ini kita sudah menunjukkan status kita bahwa kita adalah golongan orang-orang yang mencari ilmu. Karena dalam kitab Ihya Ulumuddin semua dunia isinya terlaknat kecuali orang-orang yang belajar dan mengajar, yang belajar dan mengajar. Orang yang belajar ilmu, orang yang mengajarkan ilmu, dia menjadi bagian dari keluarganya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Al-alimun, sifat ilmu itu sifatnya Allah, bukan sifat makhluk. Makanya alhamdulillah, satu hal yang menjadi kebanggaan buat kita semua, kita bisa ta'lim muta'alim, bisa tetap mujahad dalam media-media seperti ini yang lewat online mungkin. Tapi alhamdulillah kita masih ditakdirkan dalam keadaan baik, ditakdirkan masih bisa untuk sekedar buat bicara ilmu, membicarakan ilmu, berkumpul dengan orang-orang ahli ilmu, yang insya Allah semoga dalam keadaan seperti ini kita tetap istiqomah dan terus istiqomah sampai ujung batas umur kita. Kadang realita keadaan seperti hal-hal seperti saat ini kita akan bicara, oh keadaan seperti ini susah, semua serba susah, semua serba sulit.
ibadah jadi kadang terhambat karena keadaan kesibukan hal. Ingat bahwa kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka semoga satu hal menjadi harapan terbesar saya buat semua teman-teman, istiqomah, jaga silaturahmi, jaga ukhuwah, tetap menjalin silaturahmi dengan antar anggota majelis, karena mereka adalah bagian dari keluarga besar Rodotul Ilmi. Semuanya tetap untuk saling silaturahmi. Selama saya tidak ada, selama saya masih dalam jauh seperti ini, tetap kalian tetap eratkan ukhuwah, satukan tekad, satukan niat, bahwa kelak kita akan reunian dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya insyaallah saya bisa berdoa dan mohon kepada Allah Subhanahu wa taala dalam rangkaian kajian-kajian singkat ini, walaupun cuma satu hadis kita bicarakan, walaupun sekedar bicara yang sederhana seperti ini, tapi kita sudah bicara ilmu. Dan sedikit hal yang kita bicara bab ilmu itu sudah mendatangkan rahmat, mendatangkan ridha, mendatangkan ampunan Allah. Maka kembali saya mohon kepada segenap santri-santri dan semua daripada cabang Majelis Rodotul Ilmi, tetap sambung ukhuwah, hidupkan majelis, tetap saling menjaga daripada persaudaraan kita. Itu kalian tetap selama saya tidak ada, untuk selalu menjaga daripada kebersamaan antar majelis, saling menopang, mendoakan, meringankan beban satu dengan beban yang lain. Maka orang-orang yang membantu saudaranya mukmin dengan mukmin, maka kalau dia ambil mahsyar akan langsung disambut oleh Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka alhamdulillah, satu kajian yang singkat dan ringan ini saya buka menjadi mahabbah, rasa cinta kita untuk Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cinta kita buat agama ini, cinta kita buat ilmu, sehingga Allah takdirkan kita menjadi min ahlul khair, min ahlul ilmi, min umat Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ahlul jannah, dan bagian dari penduduk surganya Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Usikum bi nafsi bi taqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.